Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, Nah, Pak. di pertemuan Pagi, hari Pak. ini, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang pada pertemuan hari ini. Dan pada pagi ini, ya, saya mewakili sebagai kurikulum sekolah, menyampaikan hal-hal mengenai pembelajaran Merdeka Belajar. Dan pada hari ini kita ada kedatangan tamu, yaitu dari P4TK. Tapi sebelum itu, sebelum acara ini mulai, kita ada baiknya meminta izin dulu kepada Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Siti Rahma, untuk memberikan sedikit wejangan. Silakan Bu Siti Rahma. Ya, terima kasih Pak Herman Sabatubara ya sudah mengawali pertemuan kita ini sehingga kita mudah-mudahan in-house training ini berjalan dengan lancar ya Ibu-ibu semuanya. Ya, Bu, selamat datang juga. Saya sudah melihat tadi beberapa perwakilan dari sekolah-sekolah lain juga hadir di sini ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti pulang dari sini bisa membawa hal-hal yang baik ya. Nah, namun demikian, ya sebelum in-house training ini kita mulai, mungkin Bapak Ibu sekalian perlu mendapatkan hal-hal yang kiranya nanti akan menjadi PR, katakanlah begitu ya, pekerjaan kita untuk Bapak dan Ibu bisa menggali lebih dalam lagi, ya. Jadi kenapa ini akhirnya ya ini sesudah kita berdiskusi sebelum di sini ya di belakang layar sudah ada wakil kurikulum dan juga ini masukan-masukan juga dari MGMP gitu ya. Jadi perlu ternyata ada in-house training ini. Nah, nanti Bapak dan Ibu kan akan ada materi yang akan disampaikan oleh pemateri tentang menggali potensi. Ya, jadi latar belakang perlunya penggalian potensi ini karena memang kebutuhan untuk Merdeka Belajar ini betul-betul mengarahkan siswa kita itu supaya mereka tahu di mana posisinya. Sehingga pencapaian belajar itu lebih maksimal. Selama ini kan mereka tidak tahu di mana potensinya. Guru-guru juga barangkali belum berkesempatan untuk menggali lebih dalam lagi dan bagaimana caranya. Sehingga siswa itu belum kenal dengan dirinya sendiri. Akhirnya terjadilah keterbatasan yang seharusnya potensi siswa itu bisa tinggi, pencapaian belajar bisa tinggi. Ini belum dapat tergali selama ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita di sekolah ini kan memiliki banyak fasilitas. Ada ekstrakurikuler sekolah yang menampung berapapun, apapun potensi anak-anak itu. Kemarin saya sudah diskusi dengan Bapak dan Ibu dari seni budaya, mereka sudah siap. Nah, cuma sekarang selain mengajak anak-anak itu, tentu di sini kita berkepentingan semua untuk mengenal siapa anak-anak kita itu dan kemana potensi mereka untuk disalurkan. Bapak dan Ibu sekalian, jadi dalam kesempatan ini saya mohonlah kiranya apapun permasalahan-permasalahan di lapangan nanti, maksud saya selama pembelajaran, cobalah didiskusikan, mumpung ada materi dari Bandung, hari ini jauh-jauh, udah skala nasional, beliau datang kemari, ya silahkan dicari apa permasalahannya dan kemudian bagaimana solusinya. Itu saja saya rasa yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Saya kembalikan kepada Waka Kurikulum Pak Hermansyah. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu ya atas arahannya. Dan selanjutnya biar lebih jelasnya mengenai materi hari ini, kita kedatangan tamu dari P4TK Bandung, yaitu Bu Susi. Saya harapkan tempat dan waktunya. Terima kasih.
Bu Susi. Bu Susi persilakan Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi iya. wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Baik, Bu. Sehat, baik Bu. Alhamdulillah Sehat. baik ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ibu Susiasi SPD MHUM. Saya merupakan narasumber pada kegiatan INHT kita pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu, pada kegiatan ini saya akan memberikan paparan materi. Kegiatan kita yaitu mengenal peserta didik dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita kepada topik pembahasan, saya mau bertanya dulu nih kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Yakni pertama, saya mau nanya, mengapa sih kita Bapak Ibu perlu mengenal peserta didik dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan? Baik, silakan. Coba saya ingin bertanya kepada Ibu Ibu Ketua MGMP Bahasa Inggris. Hadir nggak ya, Bapak Ibu? Hadir, Bu. Saya, Bu. Oh, silakan Bu Rifka. Silakan Ibu. Ibu Ketua MGMP ya, Bu ya. Coba perkenalkan Bu. dirinya dulu, Bu. Ya, Bu. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Rifka Siregar. Saya bertugas di SMK Negeri 2 Medan, yang kebetulan saya sebagai Ketua MGMP khusus jurusan Bahasa Inggris, Bu. Jadi untuk tadi menanggapi yang disampaikan sama Ibu narasumber kita, bahwasanya apa sih pentingnya kita mengenali ke potensi peserta didik kita dalam pelaksanaan pengajaran di lapangan. Kalau menurut saya secara pribadi, Bu, penting sekali kita mengenali potensi peserta didik kita supaya nanti dalam pengajaran kita akan lebih memaksimalkan kita untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Karena apa? Kalau seandainya kita tidak mengenal peserta didik kita itu bagaimana, apa yang potensi yang dimilikinya, apa keunikan yang dimilikinya, pastinya kita akan menyamaratakan kita akan membuat perlakuan yang sama antara semua murid kita di dalam satu kelas, tetapi pada kenyataannya mereka itu tidak berasal dari lingkungan yang sama, tidak berasal dari latar belakang yang sama. Jadi ada banyak sekali yang bisa kita gali dari mereka, Bu, sehingga kita akan melihat perlakuan apa yang sesuai dengan mereka pribadi lepas pribadi. Itu aja, Bu. Sementara untuk menanggapi pertanyaan Ibu, terima kasih, Bu. Wah, terima kasih ya Ibu. Ibu memang pas kalau saya pikir selaku Ibu Ketua MGMP Bahasa Inggris. Memang benar apa yang Ibu katakan. Coba saya dengar juga nih untuk Ibu yang berkacamata ya. Ibu nih manis sekali senyumnya ya Bu ya. Coba Bu perkenalkan Bu, kira-kira menurut Ibu nih tadi yang saya tanyakan, bisa nggak Ibu kasih nih pendapat sama saya? Silakan Ibu perkenalkan namanya Bu. Ibu, mic. Ibu Nuri masuk Bu. Mic-nya belum dibuka. Lupa. Ya, karena asik ini mendengar ya. Nuri. Jadi sampai lupa. Ya, saya Bu hadir. Ya, saya Ibu Nuriawati. Saya mengajar di SMK SPP Senakma Muhammadiyah, Bu. Ibu dengar suara saya? Dengar, Bu, dengar. Dengar Bu. Ya, coba karena di sini juga agak sedikit terganggu, Bu. Bisa diulang, Bu, pertanyaannya, Bu? Iya, Bu. Ini saya mau nanya sama Ibu, mengapa sih Bu kita itu perlu mengenal peserta didik dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan? Nah, menurut Ibu ini kan sesuai dengan materi. Nah, coba dong Bu kasih pendapatnya.
Ya, begini Bu, itu pengenalan terhadap siswa atau menggali potensi terhadap siswa itu sangat penting sekali ya Bu, karena memang kita sebagai guru dan dengan peserta didik itu memang harus ada kedekatan di situ ya Bu, karena itu sangat membantu dalam hal proses pembelajaran atau KBR, baik di dalam kelas maupun di luar ruangan kelas. Nah, kemudian dengan kita adanya pendekatan ya kepada anak didik kita, itu memudahkan kita untuk memberikan materi, dan itu merupakan suatu inspirasi juga bagi anak bahwa dengan guru tadi itu dia merasa diperhatikan oleh guru ya. Nah, jadi otomatis anak peserta didik tadi itu bisa meningkatkan keinginan belajar dia gitu Bu. Bu Hen kayak mana tadi ya. Bu? Jadi dan itu sama seperti pendapat saya itu dari Ibu Rika, itu bisa memperlancar atau meningkatkan sistem pembelajaran yang berlangsung di sekolah tersebut. Begitu Bu, menurut saya itu dulu dari saya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ya, terima kasih ya dengan Ibu Nuri tadi ya. Wah, saya sangat senang mendengar tanggapan daripada Ibu Bahasa Inggris, kemudian dengan Ibu MGMP. Terima kasih ya Bapak Ibu dari beberapa jawaban yang telah Ibu sampaikan. Luar biasa jawabannya kepada anak-anak peserta didik kita ya. Baik Bapak Ibu, nah di sini saya akan memberikan tips ya, cara bagaimana kita mengenali karakteristik peserta didik kita ya. Di antaranya adalah, baik Bapak Ibu, di sini saya akan menampilkan slide-nya. Ya, bagaimana Bapak Ibu, sudah nampak? Sudah kelihatan Bu. Iya. Oke. Kayak mana Bu? Baik. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan tips ya, bagaimana sih caranya kita mengenali peserta didik. Nah, di sini ada 8 cara bagaimana kita mengenali peserta didik. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, Bapak Ibu, di dalam kita mengenali peserta didik, yaitu pertama menjadi teladan untuk perilaku anak didik. Nah, di sini dikatakan sebaik-baiknya pelajaran adalah dengan menjadi teladan. Guru harus menjadi sosok yang ditiru oleh peserta didik. Nah, Bapak Ibu, ini hal yang haruslah kita miliki, kita sebagai seorang guru ya. Contoh kecil ya Bapak Ibu, mungkin di dalam kegiatan pembelajaran ada suatu hal yang mungkin sangat sepele ya kita katakan. Misal kita sering menyuruh anak didik itu ya, ayo anak-anak buanglah sampah pada tempatnya. Nah, terkadang kita sering hanya bersifat merintah ya kepada anak-anak. Nah, namun di sini Bapak Ibu bisa memberikan suatu hal contoh yang Bapak Ibu sendiri yang harus memberikan contoh. Misalnya, ya apa salahnya sih kita sebelum mulai pembelajaran, ketika anak itu sedang melakukan piket kebersihan, kita pun ikutlah, ada misalnya nampak sampah gitu, kita mau langsung gitu untuk mengambil sampah itu dan memberikan contoh kepada anak bahwasanya sampah itu harus kita buang di tempatnya. Oke, kemudian ya kita masuk yang kedua ya. Senantiasa mengevaluasi diri. Nah, sebelum kita mengenal karakteristik peserta didik, ada baiknya seorang guru itu haruslah mengevaluasi dirinya sendiri ya.
terlebih dahulu. Nah, ini sangat penting bagi seorang guru. Artinya, jika kita memang seorang guru, bukan berarti kita itu seorang dewa yang tidak ada salah. Terkadang misalkan ini Bapak Ibu ya, seorang profesor aja pun ya, ketika suatu ketika ada seorang anak ingin menegur kita, mungkin itu hal yang sangat sepele ya, misalnya. Nah, kita sebagai guru ataupun sebagai orang dewasa, kita harusnya bisa menerima apa kesalahan dari kita. Jadi kita bisa mengevaluasi diri kita. Oh, ternyata walaupun kita seorang guru, kita tidak terlepas yang namanya salah. Jadi itulah artis. Kita harus senantiasa mengevaluasi diri. Ya. Langsung terakhir aja, Bu. Oke, itu tadi ya. Nah, dari kesemua poin yang ada ini, Bapak Ibu guru, pertanyaan saya yang kedua, boleh ya saya bertanya lagi ya Bapak Ibu? Boleh, Bu. Ya? Iya. Yang ingin saya tanyain, setelah saya menguraikan dari 8 kriteria yang ada pada anak, nah bagaimana sih atau cara apa ya? Cara apa yang dapat kita gunakan untuk mengenali potensi peserta didik kita? Nah, coba saya tanya kembali ke Ibu-ibulah dulu yang sebagai Ibu Nuri ya. Ibu Nuri tentunya kan guru di sini ya Bu ya. Ya, jadi saya ingin menanyakan Bu, mana saja nih cara yang diajari menurut Ibu yang bisa digunakan untuk mengenali potensi karakter peserta didik, khususnya di sekolah Ibu dan khususnya terutama di kelas yang Ibu mengajar. Silakan Ibu. Oke Bu, terima kasih Bu atas pertanyaan Ibu kepada saya. Saya jawab sesuai yang selama ini saya berikan atau saya alami ya Bu. Iya. Nah, ini di sini nomor 2 ya Bu. Jadi evaluasinya adalah bahwa untuk mengenali potensi anak itu ya otomatis yang sudah itu kita mengadakan tes gitu loh Bu. Tes ya, tes baik itu ya tes baik tertulis maupun non tertulis gitu. Jadi dengan begitu kan yang pembelajaran anak kita mengetahui sejauh mana kemampuan anak didik itu dan sejauh mana pula frekuensi anak-anak itu belajar ya dari nilai itu tadi Bu gitu. Ini yang sudah pembelajaran sudah Bu ya. Oh iya. Itu salah satunya itu. Oke Bu. Baik, Iya. Bu. Baik, kembali lagi nih, saya penasaran juga nih, Ibu dengan Ibu Ketua MGMP. Ibu Ketua MGMP di sekolah mana Bu, kalau saya boleh tahu? Saya di SMK Negeri 2, Bu. Oh, Ketua MGMP. Iya, Bu, sama nih Bu, pertanyaan dengan Ibu Nuri. Nah, kalau dengan Ibu sendiri gimana ini Bu, di sekolah Ibu? Yang untuk mengenali peserta didik ya Bu? Iya, menurut Ibu nih mana saja sih cara yang simple lah yang dapat Ibu gunakan ketika Ibu mengajar di kelas misalnya. Silakan Bu. Oh, jadi pengalaman yang kita selalu lakukan sih Bu, ketika kita mengadakan pembelajaran di kelas, ini beda ya Bu, ini sekarang kita PJJ, ini kita bicara di waktu masih normal ya Bu ya, kita belajar di kelas. Nah sebelum nah misalkan nih contohnya tahun ajaran baru, yang pasti murid yang mau, peserta didik yang mau kita ajari, otomatis orang yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum kita masuk ke pengajaran itu baiknya kita saling memperkenalkan diri, baru kita menanyai mereka satu persatu berikut dengan hobi dari hobinya, dari makanan favoritnya, minuman. Memang sih membutuhkan waktu banyak Bu, tetapi dari situ kita bisa melangkah one step ahead, mengetahui oh si anak ini begini, oh si anak ini begini.
Dan semakin jauh kita masuk ke ranah keluarganya, kita bertanya, orang tuamu masih lengkap dua-dua? Kalau mereka menjawab, masih Bu. Ada yang menjawab, Bu, saya hanya punya mama, Bu, saya hanya punya bapak. Bahkan ada beberapa siswa itu yang menjawab, Bu, saya sudah tidak punya orang tua. Saya tinggal sama nenek, saya tinggal sama bibi, sama uak. Nah, kenapa orang tuamu meninggal atau bagaimana? Enggak, Bu, sebenarnya orang tua saya belum meninggal. Orang tua saya masih hidup dua-dua, tapi sudah punya keluarga masing-masing. Nah, dari sini kita bisa melihat, oh si anak ini butuh perhatian yang lebih, karena kemungkinan dari masalah rumah tangga yang dihadapi keluarganya itu bisa mempengaruhi mental dia. Jadi artinya kalaulah tadi kita tidak mengetahui ini, kondisi seperti ini, kan sudah salah besar kita. Harusnya kita bisa lebih memberikan perhatian kepada mereka, tetapi karena kita tidak berusaha untuk mengenali mereka secara lebih jauh, nah ini akan bisa menghambat kita menyampaikan visi dan misi pendidikan kita, apa tujuan kita untuk mengajari dia, seperti itu Bu. Nah kemudian ada kalanya juga seperti yang tadi Ibu paparkan itu, memang saya sangat setuju sekali Bu. Dari 8 tadi langkah-langkah yang bisa kita tempuh untuk lebih mengetahui potensi peserta didik kita semua, saya sangat setuju sekali Bu. Sebenarnya ke-8 langkah itulah yang seharusnya memang kita lakukan sebagai seorang guru. Dan saya sangat terkesan dengan satu langkah itu, yaitu di mana kita harus menjadi sahabat mereka, begitu Bu. Nah mungkin kalau dalam pelaksanaan sehari-hari kita terpaut usia nih Bu, kemungkinan kita merasa oh terlalu kecil lah saya kalau saya masuk ke dunia mereka. Tetapi sebenarnya itu hal yang harus kita kesampingkan. Kita tidak boleh membawakan egois kita atau harga diri kita. Sementara tujuan kita adalah bagaimana kita bisa merangkul mereka untuk menjadi peserta didik yang nantinya akan berhasil di gitu Bu. Terima kasih Bu. Wah, luar biasa sekali. Memang hebat guru-guru kita ini ya, Ibu Kepala Sekolah. Iya, itu saya sangat setuju sekali apa yang Ibu uraikan tadi. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekian dulu pemaparan dari saya, lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Wakakurikulum. Silakan Pak. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Bu Susi. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat kita terapkan di sekolah kita. Ya, kepada Bapak Ibu semuanya, dari hasil penyampaian dari Ibu Susi, Ibu pemateri, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa intinya di sini saya lihat kita dapat menjadi tauladan kepada anak-anak dan memberikan contoh yang baik. Tadi contoh kecilnya bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu salah satu contoh kecil. Dan semoga ini dapat diterapkan di sekolah kita maupun sekolah Bapak Ibu sekalian. Dan berikutnya saya ingin memohon arahan lagi kepada mana lanjutan tentang ini. Silakan Ibu Siti Rama. Ibu Siti keluar. Udah Bu, stop aja Bu Susi udah. Stop aja Bu. Ibu Siti.